Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca ya. Saya ulangi lagi seperti itu. Saya masih tukang membaca. Tapi ini saya lanjutkan aja pembacaan pengalaman teman ya. Selanjutnya tentang pembahasan tentang roh alam tumbuhan. Berarti nggak perlu saya banyak memberikan penjelasan, yang jelas ini masih melanjutkan konten yang kemarin, satu buku yang belum habis dan sekarang saya baca lagi. Roh alam tumbuhan. Iya. Kalau tahu sebelumnya saya tirukan yang tadi gimana gitu. Oh gitu. Walah. Ya, roh alam tumbuhan. Alam tumbuhan adalah alam yang dilengkapi dengan aneka ragam persenjataan dan strategi untuk alam semesta. Alam tumbuhan adalah alam yang dilengkapi dengan aneka ragam persenjataan. Persenjataan apa ya? Nah, ini perlu kita saksikan, kita observasi di alam tumbuhan. Apakah di sana memang ada banyak aneka ragam persenjataan kayak apa? Kita masuk sebenarnya di sana. Dan strategi untuk alam semesta. Nah, strategi untuk alam semesta ini bagaimana untuk memperbaiki alam semesta ini? Ada strategi di sana. Seharusnya yang seperti ini, kalau dapat informasi ini, tidak hanya sebagai wacana. Kedepannya, apa iya betul seperti itu? Kalau itu orang cerdas. Kalau orang cerdas abal-abal, jarang terpikirkan seperti itu. Itu jenisnya cerdas abal-abal. Oh, tak cerdas abal-abal. Yo iso nek nyeritano tentang buku tapi gak tahu melakukan sesuatu yang pemahaman yang baik tentang yang kamu pahami. Coba kamu realisasikan apa? Itu jenis cerdas abal-abal ya. Alam tumbuhan diciptakan dan mempunyai kemampuan tersembunyi yang tidak semua orang mengetahui. Alam tumbuhan diciptakan dan mempunyai kemampuan tersembunyi yang tidak semua orang mengetahui. Kalau versi ajaran agama kan ketika ada berita pagi hari dan sore hari dari malaikat yang bisa menangkap itu hewan dan tumbuhan toh. Nah, mungkin ada benarnya juga tulisan ini kan. Cuma kita mau mencoba mau menggali atau tidak. Seperti itu. Bari tanah terus awam kenal sampai tumbuhan, kamu mencoba yang kamu pahami sekarang ini mencoba kamu cari di sana. Wow. Maka dari itu manusia tidak akan jauh dari alam tumbuhan. Alam manusia akan mencari dan harus memanfaatkan alam tumbuhan. Bahkan manusia harus mengembangkan tumbuhan. Ya Allah, semua sudah mulai diberikan, semua kita harus diarahkan ke sana tentang ini. Jadi kamu dilarian di sana itu tidak hanya sekedar tawaf aja. Ya, tapi bagaimana kamu mengolah tanahnya, bagaimana kamu mengembangkan tumbuhan di sana. Itu yang harus kamu pikirkan saat ini. Jadi berbahagialah raga-raga yang sudah terarahkan di larian sana, di sawah sana. Kalian mestine gak bakal matek mestine ya. Nek gelem ngolah tanah itu karena ada nutrisi tadi di tanah itu. Apa meneh ada satu rahasia yang tersembunyi di alam tumbuhan. Rahasia apa yang tidak selalu diketahui oleh semua manusia. Wow. Itu kadang-kadang saking akeh informasi ini sumpah gak nang kono ya. Jangan-jangan begitu nanti.
Tumbuhan juga diuji coba dan dibudidayakan di langit. Selama berada di langit, setiap tumbuhan sebenarnya dijaga oleh petugas. Siapa saja yang ingin memanfaatkan tumbuhan di langit, sebenarnya melalui izin petugas. Wingi panen ku izin petugas enggak ya? Panen yang kemarin dibagikan itu. Nanti kalau panen mulai izin petugas, tanaman itu, tumbuhan itu. Begitu juga kamu nyabuti suket. Izin nih sing jaga. Ternyata baru tahu kalau tumbuhan itu dijaga oleh petugas Tuhan. Makanya kalau orang suka terhubung dengan tumbuhan, penuh dengan strategi di sana. Kan betul juga kan? Ketika kamu terhubung dengan tumbuhan, kayak Bu Nyai Farida ya, suka dengan tumbuhan. Nah ini rahasianya. Dia penuh dengan strategi. Karena di alam tumbuhan di situ kan dilengkapi dengan aneka ragam persenjataan dan strategi untuk alam semesta. Itu. Ternyata nggak tahu tentang bukunya, tapi sudah mempraktekkan seperti itu. Bagus. Kita yang sudah barusan dapat, nggak tahu apakah kamu termotivasi dengan cerita ini. Saya ulang lagi, tumbuhan juga diuji coba dan dibudidayakan di langit. Selama berada di langit, setiap tumbuhan sebenarnya dijaga oleh petugas. Siapa saja yang ingin memanfaatkan tumbuhan di langit, sebenarnya melalui izin petugas. Tetapi hal ini diperbaiki agar tumbuhan tidak merasa terpenjara. Dengan penjagaan petugas, akhirnya tumbuhan tidak merasa dibebaskan. Dengan penjagaan petugas, akhirnya tumbuhan tidak merasa dibebaskan. Oh iya, dijaga. Iya. Jadi kan ngerambat tanah orang gitu dijogo. Makanya ada satu tumbuhan sing kate ngrusak yang lain, ya. Makanya ada yang menjaga. Makanya kan pengalaman Pak Mus kan pernah begitu kan? Ketika ada suket, aku cabutan karena aku mengganggu orang lain. Pernah begitu kan? Jangan-jangan lali sing ngalami. Hah? Ya ingat aja. Ketepan ingat. Ya yang pernah bercerita ke saya kan ya nggak tahu, tiba-tiba ingat aja. Tuhan merubah sistem yang ada pada alam tumbuhan. Tuhan ingin melakukan penjagaan kepada tumbuhan melalui ciptaan yang ingin memanfaatkannya. Tuhan melimpahkan mempercayakannya. Tuhan melimpahkan mempercayakannya. Artinya apa? Ketika kamu sudah dengan tumbuhan juga, mestinya sehat kok. Makanya Pak Mus ini kan perkorone sehat, kan perkorone ya macul-macul ya. Macul-macul kalau ngeramut, jadi sehat. Awal kata mata kan nggak sido akhirnya ya. Salah satunya itu. Makanya budaya itu jangan ditinggalkan gara-gara warung. Warung itu sambilan aja ya. Jangan hidupmu di warung, hidup itu ada tanah, ada tumbuhan itu. Roh alam tumbuhan telah terbentuk. Roh alam tumbuhan meneruskan power kepada masing-masing tumbuhan. Roh alam tumbuhan juga ikut menyaksikan roh alam manusia yang diturunkan di bumi. Roh alam tumbuhan. Berarti awakmu nek kepingin roh tentang dirimu, tanya kepada roh alam tumbuhan. Awakmu biyen nyakseno aku ra waktu mudhun nang bumi. Modelnya kaya apa bakale karakter aku waktu turun nang bumi. Itu bisa mencari kabar di sana. Bisa nanti mencari kabar tentang dirimu, kenapa kamu diturunkan di bumi. Tanya kepada roh alam tumbuhan. Karena rata-rata roh alam tumbuhan
Nah, itu memberikan power kepada roh alam tumbuhan juga ikut menyaksikan roh alam manusia yang diturunkan di bumi. Roh alam manusia yang diturunkan di bumi. Dia merasa bahwa dia mempunyai tempat di sekitar wilayah roh alam manusia untuk menjaga dan mengawal roh alam manusia. Jadi si roh alam tumbuhan ini dia merasa mempunyai tempat di sekitar wilayah roh alam manusia untuk menjaga dan mengawal roh alam manusia. Rasa roh alam tumbuhan disampaikanlah kepada Tuhan. Tuhan membenarkan apa yang disampaikan oleh roh alam tumbuhan. Tuhan sendiri telah membahas dan merundingkan siapa saja yang akan berada di sekeliling roh alam manusia untuk bekerja sama dengannya. Nah, jadi ada satu roh alam yang lain yang bisa bekerja sama dengan roh alam manusia. Salah satunya adalah roh alam tumbuhan. Tidak hanya itu, susunan roh alam dirancang sedemikian rupa agar terjadi sebuah sistem yang selalu menyala, seimbang, dan mengalirkan power yang tiada henti. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, akhirnya terjadi eksploitasi besar-besaran di wilayah bumi. Ya, di hutan atau apa. Ini mau harapannya roh alam yang lain itu terhubung dengan roh alam manusia bisa menjadi satu sistem yang bisa menyala. Nah, saat ini apakah seperti itu yang harus kita selidiki. Apakah mereka masih menjadi sistem yang selalu bekerja sama atau tidak? Roh alam tumbuhan akhirnya dipersiapkan, diturunkan ke bumi untuk segera menempati posisi di sekitar roh alam manusia. Sejak saat itu, dia sudah harus menjalankan tugasnya di tempat yang termulia. Sejak saat itu, dia sudah menjalankan tugasnya di tempat yang termulia. Bumi. Ternyata tempat yang termulia. Penduduk bumi pun itu harus diseleksi. Karena tempat itu tempat yang termulia. Bumi yang menjadi tempat penyelesaian kemarin. Bumi yang menjadi tempat penyelesaian. Roh alam tumbuhan juga menjadi perangkat-perangkat untuk membantu bumi menyelesaikan segala urusan. Oh, baru tahu, tidak hanya roh alam langit, ternyata roh alam tumbuhan juga membantu bumi untuk menyelesaikan permasalahannya. Artinya, saya sepakat dengan Gomblo. Lestari alamku. Nah itu ya. Iku dek pin koyo ngono iku mau. Wah, itu nyanyian yang sangat luar biasa, syair yang luar biasa yang harus kita dengar selalu dari syairnya si Gomblo ini. Ternyata Gomblo ini kepingin juga alam ini menyatu dan sistemnya Tuhan ini menyala sebagaimana mestinya, dan ini harus kita selidiki juga. Komentar Tuhan terhadap catatan ini. Maha berjanji. Selesaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Kamu juga punya peran penting. Kamunya siapa? Roh alam tumbuhan. Sadari itu, jangan berselisih, dan jangan menyalahi kodrat. Ini omongannya kepada roh alam tumbuhan. Tapi ini untuk kita juga baik bahasa ini ya. Saya ulang lagi, selesaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Kamu sesuai dengan konsepmu, itu ya juga dikatakan kewajiban juga kewajiban. Ya, kamu juga punya peran penting. Nah, berarti walaupun kamu dikonsep oleh Tuhan yang lain, dimasukkan di sini juga mempunyai peran penting. Jangan golek kata-kata yang nggak penting, akhirnya membuat kamu tidak bermain peran. Ya, sadari itu.
jangan berselisih, dan jangan menyalahi kodrat. Ya, jangan berselisih pendapat, jangan merasa dirimu lebih. Bumi itu kalau nggak ada saya, wah kacau itu, nggak boleh begitu itu. Makanya saya selalu menyelesaikan apa yang menjadi masalah di bumi. Jadi tumbuhan seperti itu juga nggak boleh ya. Mau sadari itu, jangan berselisih dan jangan menyalahi kodrat. Begitu saudaraku, ilmu Tuhan ternyata masih banyak yang belum kita pelajari. Kita baru sadar ada roh alam tumbuhan. Ternyata di tumbuhan itu ada banyak rahasia-rahasia yang harus kita ungkap. Yang membuat kita ini akan tahu banyak rahasia. Dan kalau kita tahu banyak rahasia, dan orang semua tahu akan hal ini, maka ini saya menganggap ada banyak unsur-unsur kedamaian, unsur-unsur sehat yang ada pada diri kita. COVID bisa diselesaikan orang itu untuk mau mengolah tanah, menyayangi tumbuhan. Ingat cerita wali siapa yang gurunya Raden Said itu, Mbah Bonang. Dia sangat menangis ketika mencabut rumput, dan di situ nggak ada alasan apapun saya menyambut rumput. Dia menangis. Seandainya kalian bisa merasakan apa yang dirasakan Mbah Bonang ketika menyambut rumput, berarti sudah ada banyak rahasia yang tidak bisa kita dapatkan. Karena di alam tumbuhan ternyata di situ ada banyak rahasia atau strategi untuk ke alam. Mbah Bonang termasuk orang yang cinta alam juga. Maka dia ketika mencabut satu rumput menangis karena ada informasi yang hilang. Begitu saudaraku, jadilah orang yang mau menyayangi tanah, jadilah orang yang mau menyayangi tumbuhan. Karena mereka akan berakibat baik untuk diri kalian dan untuk kesehatan kalian dan untuk terhubungnya kalian dengan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wes sakmene